Marcelino Ferdinand resmi gabung Oxford United. Kabar ini diumumkan Oxford United pada Senin malam. Dengan begitu, teka-teki masa depan bintang timnas Indonesia itu terjawab sudah. Sebelumnya, nama Marcelino Ferdinand dikaitkan dengan sejumlah tim usai kontraknya yang habis bersama klub Belgia, yakni KMSK Deinze, tak diperpanjang. Sebagai salah satu bintang muda yang sedang naik daun di sepak bola Asia, Marcelino akan menjadi pemain kelahiran pertama Indonesia yang tampil di Skybet Championship, tulis keterangan resmi Oxford United. Marcelino Ferdinand memang tampil mentereng bersama timnas Indonesia. Dia menorehkan catatan 26 penampilan untuk timnas Indonesia dan juga mampu mencetak 3 gol. Tahun lalu, Marcelino membantu timnas Indonesia U22 meraih gelar juara Asia Games. Pencapaian ini sangat luar biasa karena pertama kalinya diraih Indonesia setelah 32 tahun lamanya. Marcelino Ferdinand juga memegang rekor sebagai pencetak gol termuda di Indonesia. Tahun ini dia menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah putaran final Piala Asia. Tak hanya itu, Marcelino juga merupakan pemain kunci untuk timnas Indonesia U23 yang mencapai semifinal Piala Asia U23 2024. Dia membawa timnas Indonesia U23 ke playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea di Paris pada Mei 2024. Marcelino pun sangat senang bisa bergabung ke Oxford United. Dia siap memberi penampilan terbaiknya bersama klub Inggris yang mentas di Divisi 2 atau Championship pada musim 2024-2025 itu. Oxford United sendiri diketahui dimiliki orang Indonesia. Saham mereka dikuasai oleh Erick Thohir dan Anindya Bakri sejak September 2022. Media Vietnam, The Tao, langsung ketakutan Maarten Paes kini sudah resmi bisa perkuat timnas Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda akan makin tangguh dengan hadirnya kiper berbakat dan bertubuh jangkung itu. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kabar bahagia soal nasib Maarten Paes dalam membela timnas Indonesia. Setelah penantian panjang, Maarten Paes dipastikan Erick Thohir kini bisa memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini pun turut jadi sorotan media Vietnam, The Tao. Mereka menyoroti kehadiran Maarten Paes di skuad timnas Indonesia yang tentunya perlu diwaspadai para rivalnya di laga-laga mendatang, termasuk timnas Vietnam yang akan berhadapan dengan skuad Garuda di Piala AFF 2024. Pada 18 Agustus, sepak bola Indonesia mendapat kabar baik dari FIFA. Setelah sekian lama berupaya menyelesaikan permasalahan proses naturalisasi kiper Maarten Paes, kini Maarten Paes bisa membela timnas Indonesia. Dengan demikian, pada babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang, Maarten Paes pasti bisa bermain untuk timnas Indonesia. Khususnya pada Piala AFF 2024 yang digelar akhir tahun ini, ia juga berkesempatan bergabung dengan Garuda menghadapi timnas Vietnam, tulis The Tao. Pemain keturunan Indonesia Kevin Dix menjadi sorotan setelah komentarnya terhadap kiper skuad Garuda Maarten Paes. Maarten Paes belum lama ini melakukan wawancara dengan akun Instagram kiper Stop JK. Menariknya, dalam momen itu muncul Kevin Dix yang ikut menonton. Kevin Dix berkomentar dalam live Instagram tersebut. Ia meminta Maarten Paes segera bermain untuk timnas Indonesia. Bermain untuk Indonesia Maarten Paes. Komentar Kevin Dix. Ramai netizen yang tertawa dengan ucapan Kevin Dix. Bahkan banyak fans Indonesia yang memintanya membela Garuda. Kini, netizen membalas komentar serupa di akun Instagram pribadinya dengan meminta Kevin Dix membela Indonesia. Masyarakat Malaysia iri Maarten Paes resmi perkuat timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi kabar baik terkait rampungnya kasus Maarten Paes di CS. Kiper FC Dallas itu akhirnya diizinkan FIFA memperkuat timnas Indonesia. Tentunya kehadiran Paes akan menambah kekuatan skuad Garuda jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pengalamannya merumput di Eropa dan Amerika Serikat tentu akan sangat berguna. Hadirnya Paes membuat penggemar sepak bola Indonesia bersukacita. Sebab, kekuatan di lini belakang akan bertambah dan Hernando Ari Sutaryadi serta kolega bisa menyerap ilmu darinya.
Akan tetapi hadirnya Paes juga ditanggapi oleh masyarakat Malaysia. Mereka iri sebab timnas Indonesia tambah kuat sedangkan Harimau Malaya masih saja memakai pemain-pemain grade C. Jika dibandingkan, timnas Indonesia memang belakangan memakai pemain-pemain keturunan hasil naturalisasi. Namun, mereka merumput di Eropa atau luar negeri kendati bukan pada kasta teratas. Sebaliknya, hampir sebagian besar pemain naturalisasi atau keturunan di skuad timnas Malaysia bermain di liga lokal. Hal itu bisa terlihat dari kekuatan negeri jiran pada Piala Asia 2023. Tentu saja kabar soal Paes itu bikin warganet Malaysia iri. Sebab, kiper berusia 26 tahun itu bermain di MLS, salah satu kompetisi papan atas di benua Amerika. Dikaitkan dengan timnas Indonesia, bek Ajax Amsterdam yang sedang dipinjamkan ke PIC Zwolle, Tristan Guyger, mengaku sudah dihubungi PSSI. Kabar itu disampaikan ex-pesepak bola asal Indonesia yang pernah bermain di Belanda, Yusa Nugraha. Ia ada kontak dengan PSSI, kata Tristan Guyger. Nama Tristan Guyger pertama kali mencuat ketika timnas Indonesia U20 bersiap main di Piala Dunia U20 2023. Ia disebut-sebut bakal dinaturalisasi bersama sejumlah pemain keturunan lain. Meski akhirnya tidak kesampaian, kabar Tristan Guyger hendak dinaturalisasi kembali mencuat pada Juni 2024. Saat itu, ia mengunggah foto sedang liburan di Canggu, Bali. Tak sampai di situ, pemain yang biasa mentas sebagai fullback kanan dan bek tengah ini melakukan video call dengan staf ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan. Sekarang harapannya Tristan Guyger segera bergabung dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia ternyata memiliki keterkaitan erat dengan klub kasta teratas Liga Belanda atau Eredivisie, yakni FC Utrecht. Bisakah hal itu jadi modal pelatih Shin Tae-yong meyakinkan Ole Roemeny untuk dinaturalisasi? Menyitat data dari berbagai sumber, terkhusus Transfermarkt, banyak jebolan klub FC Utrecht yang kini membela skuad Garuda. Ivar Jenner, Mark Klok, Shane Patinama, Stefano Lillipali, dan Irfan Bahdim. Nah, bagaimana dengan Ole Roemeny? Peluang Ole Roemeny ke timnas Indonesia sepertinya cukup besar. Pasalnya, Ole Roemeny menunjukkan sejumlah tanda-tanda bakal bergabung dengan skuad Garuda. Dia telah mengikuti Instagram ketum PSSI dan mengarsipkan foto-foto berbau timnas Belanda. Jika melihat banyaknya jebolan FC Utrecht di Indonesia, Ole Roemeny mungkin saja bisa tertarik memperpanjang sejarah ini.